Halo, kembali lagi bersama saya Jason Gozali dari Sukor Sekuritas dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang merayakannya. Dan kita sudah masuk ke bulan Ramadan dan ini adalah acara Skor Kios kita yang perdana di bulan Ramadan. Jadi kita akan membahas pertama kali apa yang telah terjadi di minggu lalu dan kira-kira katalis apa yang akan terjadi di minggu ini. Pada minggu lalu kita tahu bahwa salah satu sentimen penting adalah yang paling penting adanya koreksi yang akhirnya terjadi pada imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika Serikat atau kita bilangnya 10-year Treasury Yield. Dan kita tahu semenjak kenaikan imbal hasil obligasi ini yang mana merupakan sebuah indikasi yang kurang baik bagi Indonesia. Kita tahu setelah naiknya imbal hasil Amerika Serikat 10 tahun dari kisaran 1% ke kisaran 1,8% dalam 2 bulan terakhir, pergerakan saham Indonesia seolah-olah meninggalkan pergerakan saham Amerika. Seperti kita ketahui sekitar 3 minggu terakhir, bursa Amerika bahkan sampai minggu lalu ya kan, itu setelah mencapai rekor tertinggi baru. Tapi IHSG seolah kehilangan tenaga yang malahan belum menyentuh level tertinggi barunya. Malahan cenderung koreksi. Nah, apa yang terjadi? Karena memang itu kita melihat adanya capital outflow yang cukup besar sejak kenaikannya imbal hasil Amerika Serikat 10 tahunnya, sehingga capital outflow terjadi, rupiah cenderung melemah, dan yang paling kena dampak adalah saham-saham yang memang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Salah satunya sektor bank dan juga sektor properti. Kita bisa lihat terjadinya koreksi yang cukup tajam minggu lalu di saham-saham properti. Nah, tinggal pertanyaannya apakah saham-saham properti ini yang koreksi adalah kesempatan atau bukan. Nah, sebelumnya membahas itu mungkin kita akan membahas dulu kira-kira bagaimana outlook pertumbuhan ekonomi akan terjadi pada minggu ini dan juga minggu-minggu ke depan. Nah, kita tahu kita sudah mulai masuk ke kuartal 2 2021. Nah, bagaimana nih kuartal 2 2021? Apalagi kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa mudik selama lebaran dilarang dari tanggal 6 sampai tanggal 17 itu tidak boleh mudik. Nah, bagaimana dampak ke ekonomi? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, perbedaan pertama Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu, yang pertama yang sangat jelas adalah dari sisi THR. Kita tahu tahun lalu THR masih diizinkan untuk dicicil atau bahkan tidak dibayar jika perusahaan tidak mampu. Namun di lebaran tahun ini, walaupun mudik dilarang, sudah ada keputusan yang jelas dari pemerintah bahwa THR atau tunjangan hari raya harus dibayar penuh, ya kan, bahkan tidak bisa dicicil. Nah, ini menurut saya sebuah perbedaan utama. Perbedaan utama yang kedua untuk Ramadan 2021 dan Ramadan 2020 adalah selama Ramadan 2021 semua pusat perbelanjaan atau pasar itu boleh dibuka secara full. Ini beda dengan Ramadan 2020 yang kita tahu banyak pasar yang besar seperti pasar Tanah Abang dan mungkin pusat perbelanjaan lainnya yang tidak boleh beroperasi. Makanya kita lihat ada reaksi yang cukup besar di saham-saham retail, salah satunya Ramayana pada minggu lalu, kenaikannya cukup fantastis, hampir 10% dalam waktu 1 minggu. Nah, ini menandakan bahwa Ramadan kali ini walaupun mudik dilarang, tetapi perbedaan daya belinya cukup beda, ya kan, karena kita masih punya THR dan itu pasti dampaknya ada. Dan mungkin orang yang selama ini punya alokasi budget untuk mudik akan dialokasikan ke belanja, ya bisa bentuk konsumsi dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk belanja pakaian ke pusat perbelanjaan. Jadi itu pembeda pertama yang sangat besar. Jadi menurut saya ini adalah indikasi yang baik buat ekonomi kita ke depannya. Nah, ada juga indikator tambahan. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana prediksi ekonomi kita ke depan, kita bisa mempelajari yang namanya leading indicator atau sebuah laporan keuangan atau sebuah laporan ekonomi yang sudah keluar duluan secara bulanan sebelum rilis pertumbuhan ekonomi. Kita tahu ya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu laporannya atau pertumbuhan data ekonominya dikeluarkan per 3 bulan, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Tapi sebelum laporan pertumbuhan ekonomi itu keluar, ada laporan bulanan yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang dikeluarkan. Contohnya data penjualan mobil, data penjualan motor, data perbelanjaan, ya kan, tingkat keramaian di jalan tol, tingkat kursi di pesawat. Nah, itu kita bisa lihat datanya secara bulanan. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat pertama dari data penjualan mobil. Data penjualan mobil kita lihat di bulan Maret itu sudah mengalami peningkatan sekitar 70% dari bulan Februari. Ini juga ada lonjakan yang sangat drastis karena adanya kebijakan bahwa pajak barang mewah dihilangkan. Dan kita juga lihat dari data penjualan properti. Nah, kita bisa lihat data penjualan properti yang sudah dirilis oleh beberapa emiten, contohnya seperti Ciputra, Lipo Karawaci,
Pakuwon, dan Summarecon itu juga hasilnya sangat baik, bahkan di atas konsensus. Nah, ini juga ada efek dari PPN 10% yang dihapus, ya kan. Kita bisa lihat sebagai contoh misalnya Ciputra. Data penjualan marketingnya itu naik sekitar 67% year on year, bahkan ini adalah merupakan marketing skills yang terbaik sejak tahun 2013. Kita lihat juga di Lippo Karawaci, itu juga penjualan mereka di kuartal 1 dari sisi marketing sales itu naik 86% year on year. Ini juga merupakan pencapaian terbaik sejak tahun 2015, ya kan, yang mana pencapaian ini sudah setara seperti 37% dari target keuangan mereka. Kita juga bisa lihat dari Summarecon bahkan penjualan marketing salesnya naik 93% year on year, bahkan ini sudah mencapai 45% dari target 1 tahun mereka. Padahal ini adalah data bulan Maret yang baru 3 bulan, tapi mereka sudah mencapai 45% dari target tahunan mereka. Juga ada data terakhir dari Pakuwon juga penjualan marketing salesnya naik 16% year on year, ya kan, ini juga indikasi yang baik, dan ini sudah setara dengan 28% dari target tahunan mereka. Jadi dari 2 indikator pertama, data penjualan mobil, data penjualan properti, ini sudah ada indikasi ada aktivitas yang pulih. Kita juga bisa lihat dari data neraca perdagangan terakhir Indonesia yang masih surplus, ya kan. Nah, mereka masih surplus, walaupun surplusnya sedikit di bawah konsensus analis, tapi kita bisa lihat aktivitas impornya meningkat sangat tajam di atas 20% year on year, ekspornya juga meningkat tajam juga di atas 20%. Nah, impor yang meningkat tajam sebenarnya bukan indikasi yang jelek buat Indonesia. Karena kita tahu impor terbesar di Indonesia itu bukan impor barang konsumsi, tapi impor bahan baku. Tandanya kalau impor kita melonjak banyak, tandanya banyak bahan baku yang dipesan. Ini adalah indikasi mulai munculnya kebangkitan dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Ekspor juga meningkat cukup drastis di kuartal 1 ini. Jadi kita bisa lihat data penjualan mobil ada indikasi kenaikan yang besar, properti juga bahkan mencapai target penjualannya juga luar biasa bagus di atas konsensus, ya kan. Nah, kita juga bisa lihat dari traffic jalan tol. Kita bisa lihat lalu lintas jalan tol di dalam jasa marga. Ini biasanya emiten jasa marga melakukan laporan selama bulanan. Terakhir datanya adalah sekarang traffic yang ada di jalan tol jasa marga sudah seperti 80-90% dalam kondisi normal. Jadi makanya mungkin teman-teman yang mungkin tinggal di kota besar dan ada tol jasa marganya dan merasa sudah mulai macet, ya itulah yang ada di lapangan. Aktivitas sudah mulai pulih, bahkan dari data jasa marga sudah mencapai 80% dari kondisi normal. Kita juga lihat tingkat keterisian bangku pesawat yang ada di Garuda Indonesia dan beberapa emiten yang melaporkan. Kita juga melihat sudah ada peningkatan yang drastis. Penjualan retail pun walaupun masih lambat, tapi juga ada peningkatan yang drastis, dan yang kita tunggu nanti adalah Lebaran tahun ini. Apakah Lebaran tahun ini akan ada semacam boom di konsumsi yang tahun lalu tertunda, tapi tahun ini ada, apalagi THR full. Jadi apa yang menarik kita perhatikan, ya menurut saya salah satu yang kita perhatikan pada minggu ini adalah sektor yang sangat sensitif dengan pergerakan suku bunga. Kita tahu bahwa minggu lalu imbal hasil obligasi jangka panjang Amerika Serikat mulai koreksi cukup dalam dari 1,8% ke kisaran 1,5%. Ini indikasi yang baik dan memberikan ruang penguatan bagi rupiah. Nah, sehingga ini sangat baik bagi saham-saham yang selama ini pergerakannya sensitif dengan pergerakan suku bunga, yaitu adalah sektor properti yang kebetulan secara teknikal semuanya Bumi Serpong Damai, Ciputra, Pakuwon, Summarecon lagi berada di level support kuatnya secara teknikal, dan kebetulan juga data pra penjualan mereka atau marketing sales mereka juga bagus, dan mereka belum melakukan rilis laporan keuangan kuartal 1, yang mana kita expect dan antisipasi hasilnya akan bagus karena kita lihat kuartal 1 2020 kemarin, ya kan, banyak perusahaan properti itu tidak bisa melakukan yang namanya serah terima. Nah, kita tahu dalam standar akuntansi terbaru di tahun ini bahwa ketika perusahaan properti tidak bisa melakukan serah terima, berarti uang yang diterima oleh perusahaan properti belum bisa dicatatkan sebagai omset atau revenue. Nah, sehingga tentunya laporan keuangan 2021 akan lebih baik karena banyak proyek-proyek yang selama ini tertunda, bukan pembayarannya tapi serah terimanya bisa dilakukan di 2021, sehingga akan ada lonjakan revenue yang cukup tajam. Ya kan, apalagi ada efek juga PPN 10% yang dihapus dari bulan Maret 2021 sampai Oktober 2021. Jadi kita bisa mulai memperhatikan sektor properti yang belum melakukan rilis laporan keuangannya, dan juga kalau imbal hasil obligasi Amerika Serikat itu koreksi dan juga rupiah menguat, tentunya bagus buat perusahaan-perusahaan properti di Indonesia yang mayoritas hutangnya masih
berbasis US dollar, sehingga itu memberikan sentimen positif bagi saham-saham properti. Jadi itu sekian dari saya, jadi teman-teman bisa memperhatikan katalis yang penting ini. Ada pertama katalis munculnya indikasi kebalikan ekonomi, kita bisa lihat dari data-data ekonomi yang ada, denyut nadi ekonomi sudah mulai pulih, dan juga mengantisipasi koreksi yang ada di imbal hasil obligasi Amerika Serikat, yang mana efeknya bagus buat saham-saham yang sensitif dengan pergerakan sektor suku bunga, yaitu adalah sektor properti yang kebetulan lagi berada di level support kuatnya pada minggu ini. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham-saham sektor properti pilihan teman-teman, ada Bumi Serpong Damai, ada Ciputra, ada Pakuwon, ada Sumarekon. Nah, kebetulan kalau Sumarekon akan melakukan aksi korporasi right issue juga sih dalam waktu terdekat. Jadi mungkin bisa diperhatikan saham-saham tersebut menjadi pilihan portfolio teman-teman semuanya. Oke, happy cuan semuanya.